makam ya. Kok nggak kayak biasanya gitu. Oke, kemudian saya ke sana itu saya sampai nanya, saya kepo ya Mas. Kamu masih ada di situ nggak sih? Saya sampai bilang kayak gitu ke Daru. Apa istilahnya kurang percaya dengan kalau penyebabnya Mas Daru seperti yang dilemparkan sekarang ini? Bagi saya orang bodoh dan orang tidak tahu hukum Pak ya. Mas Daru kematiannya disimbolkan itu bagi saya Pak, orang yang tidak tahu hukum. Kayaknya kasihan lah Pak. Pemirsa, penyelidikan untuk membongkar misteri penyebab kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan masih terus berjalan. Setelah keluarga menunjuk penasihat hukum untuk membuka secara terang misteri di balik peristiwa ini, saya akan berusaha untuk menghadirkan kembali wawancara eksklusif setelah sebelumnya wawancara bersama ayah kandung Arya Daru Pangayunan. Kali ini saya dan tim Inside Story Investigasi akan berusaha untuk mewawancarai ayah mertua dari almarhum atau ayah kandung dari istrinya, yaitu Meta Ayu. Lalu apa saja kira-kira yang akan disampaikan dan seperti apa suasana di keluarga ini setelah hampir 2 bulan. Saya Lukman Hanafi, inilah Inside Story Investigasi. Setuju, percaya atau tidak percaya bahwa penyebab kematian Mas Ari itu adalah bunuh diri. Kalau bahasa polisi itu kan agak susah. Bapak percaya nggak itu? Tidak percaya. Manusia, kita melakukan kesalahan, maka koreksilah, luruskan. Jangan sampai kesalahan itu permanen seumur hidup. Kami atas nama bangsa Indonesia dan negara Indonesia mengucapkan bela sungkawa. Nah, di situ saya baru merasakan bahwa ini mesti orang baik, ini anak baik. Menantu saya itu pasti anak yang baik dan yang dihormati. Yang paling jelas adalah semua kebenaran harus terungkap dan semua kebatilan harus dipendam, harus disingkirkan. Ya pemirsa, untuk melengkapi penelusuran saya selama ada di kota Yogyakarta ini, saya akan bertanya-tanya juga kepada Bapak siapa Pak? Suraya. Pak Suraya, tetangga berarti satunya Pak? Iya, tetangga. Tapi sering kerja di rumahnya Bapaknya ya? Tempatnya mertuanya. Oh, tempat Pak mertuanya, berarti di tempatnya Mbak Pita ya? Mbak Pita. Oke. Pak, kalau sejak dari ini kejadian gitu sampai sekarang itu, kalau yang Bapak tahu, Bapak suka lihat ini nggak Mbak Pita? Kalau sejak peristiwa itu? Semenjak ini saya ya jarang melihat karena mungkin kesibukan masing-masing dan mungkin ada yang mungkin harus dipikirkan, jadi saya nggak tahu juga Pak. Oke, jadi karena mungkin berduka jadi sekarang nggak pernah keluar Bapak kali ya. Baik, Pak, kalau Bapak sendiri ini tetangga Bapak begitu ada kabar ada Mas Arya Daru itu yang tetangga Bapak tiba-tiba meninggal dengan cara yang nggak wajar gitu, termasuk Bapak ikut kaget nggak? Saya juga kurang ini ya kalau itu dikarenakan bunuh diri, itu kayaknya enggak semestinya Pak. Oke. Jadi mohon itu untuk kematian Mas Daru ini bisa terungkap dengan jelas. Mungkin keluarganya juga misalnya udah ketemu titik terangnya, mungkin keluarga juga udah ikut senang Pak.
Tapi sejauh ini menurut Bapak, dari pengalaman Bapak nih, sebelum adanya Mas Daru meninggal, dengan setelah adanya Mas Daru meninggal, Bapak mengamati ada yang berbeda nggak dari keluarga? Kan biasanya shock berduka, terus akhirnya ada yang berubah di keluarga Bapak. Kalau mengamatinya berubah nggak? Selama saya mengikuti tahlil sampai 7 hari, itu ya perubahannya banyak Pak. Segi keluarga yang ditinggalkan, mungkin keluarga yang disayangi, jadi ya banyak sekali ya yang dipikirkan, jadi ya kelihatan susah Pak karena musibah yang seperti itu. Mungkin keluarga juga selama ini belum, keterangannya juga jadi kurang memuaskan Pak, gitu aja. Kalau menurut Bapak, perubahan yang paling Bapak lihat dalam selama tahlilan 7 hari itu apa Pak? Mungkin biasanya ceria tapi saat itu berlalu-lalu sedihnya berlebihan atau apa Pak yang menurut Bapak kok beda nih sekarang gitu? Apa Pak? Ya kalau segi perbedaan di keluarga ya memang banyak perbedaan Pak. Dikarenakan ini meninggalnya Mas Daru ini dari pihak keluarga, kalau kejadiannya masih kurang jelas, jadi mudah-mudahan kematian Mas Daru ini bisa terungkap dengan jelas dan mungkin keluarga menerima dengan ikhlas Pak, gitu aja. Kalau sebelum kejadian ini, memang suka misalnya kelihatan di daerah itu apa, suka rame atau memang selalu sepi? Karena saya melihat di sini sepi sekali gitu, kayak sesuatu yang gimana gitu. Kalau situasi di sekitar rumah duka memang ya setiap hari kayak ini Pak. Jadi keluarga kalau tidak ada acara tertentu juga tidak keluar. Kalau nanti misalnya mertuanya Mas Daru itu nanti kalau dari masjid ya udah masuk aja. Kalau kegiatan cuman ibadah di masjid. Oke. Oh, Bapak mertuanya rajin ke masjid. Iya. Oke. Biasanya kalau maghrib bisa gitu. Maghrib, subuh pun. Oh, subuh. Nah, setelah kejadian masih juga tetap sering ke masjid, apa ada perbedaan? Selama ada kejadian ya kayaknya saya lihat Pak, ada perubahan, jadi mungkin ya masih capek memikirkan mungkin ya. Bapak, sekali lagi saya tanya sebagai tetangga yang juga tahu Mas Daru, Bapak ini apa istilahnya kurang percaya dengan kalau penyebabnya Mas Daru seperti yang dikabarkan sekarang ini? Bagi saya orang bodoh dan orang tidak tahu hukum Pak ya. Saya rasa kalau Mas Daru kematiannya disimbolkan itu kayaknya bagi saya Pak, orang yang tidak tahu hukum, kayaknya kasihan lah Pak. Mudah-mudahan untuk kasus ini bisa terbuka dengan jelas, keluarga mungkin menerima dengan ikhlas kalau sudah ada keterangan yang jelas. Oke. Kalau si siapa Mbak Pita sendiri sama Mas Daru ini punya putra berapa sih anaknya? Oh, 2 ya. Udah besar-besar atau kecil? Apa kecil-kecil? Udah SMP Pak. Oh, ada SMP. Yang satunya masih kecil. Oke. Pak, boleh saya ini nggak Pak? Diceritakan waktu tahlilan itu dari hari pertama sampai hari terakhir itu, tetangga-tetangga gini, tetangga yang di sini suka ini nggak? Misal bercerita kok ini tetangga kita kok aneh ya ininya bla 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 itu. Suka ada obrolan itu nggak Pak? Kalau masalah bicara di selama 7 hari itu Pak, ya hening-hening aja Pak, nggak ada komentar yang sekiranya menyangkut diri Mas Arya waktu meninggal. Cuman ya semuanya itu ya merasa kehilangan Pak, tetangga gitu ya. Selama ini memang baik? Orangnya baik, ya saya maklumi kalau jarang di rumah karena tugasnya juga di luar Jawa kan Pak. Jadi ya mudah-mudahan bagi saya tetangga ya, untuk keluarga Bapak, Pak Basu, mungkin Pak Subaryono, mudah-mudahan bisa nanti untuk titik terang untuk kematiannya Mas Daru. Ya. Pak, saya dengar-dengar setelah meninggal si Mas Arya Daru ini, si istrinya Mbak siapa? Istri ya Mbak Pita sama ibunya Mbak Pita jadi sering sakit-sakitan. Bapak dengar itu? Ya kalau hal itu Pak mungkin ya saya kurang tahu jelas, cuman kalau biasanya kalau orang yang namanya kena musibah kayak itu mungkin ya terlalu dalam ya Pak mikirnya, mungkin
Kalau untuk sakitan ya karena juga usia udah cukup, jadi mungkin ya terganggu Bapak kesehatannya Pak. Iya. Jadi tetangga Bapak juga, apalagi Bapak sering kerja di sana ya, untuk bantu-bantu beres-beres rumah atau ngecat sebagainya. Berarti Bapak termasuk merasa kehilangan ya Mas? Iya Pak, iya. Bapak apa yang bisa Bapak sampaikan sebagai tetangga, mungkin berharap agar tetangga Bapak Mas Heru segera diungkap dengan jelas, atau seperti apa Pak? Kalau harapan Bapak boleh berharap. Saya harap mudah-mudahan pihak yang berwajib untuk kasus meninggalnya Mas Daru ini bisa terungkap dengan jelas, dan mudah-mudahan keluarga juga menerima apa kalau sudah jelas keterangannya. Mungkin kalau keterangan yang kemarin diputuskan itu mungkin kurang jelas oleh keluarga, jadi masih mengharap diusir lagi. Mungkin saya sebagai tetangga juga berharap kepolisian atau manapun yang sekiranya bisa membantu untuk kematiannya Mas Daru ini. Baik, terima kasih Bapak ya. Nah, pemirsa, itu tadi adalah saya ngobrol dengan tetangga yang juga sekaligus sering bekerja di rumahnya mertua Mas Arya Daru almarhum. Ini berharap kepada pihak berwenang untuk segera menuntaskan kasus ini agar semua menjadi jelas dan bisa diterima semua pihak. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti pajak. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga untuk menyerap gabah kering panen petani yang faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis untuk kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Berkelahi di tengah jalan menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak setelah nekat meracik obat. Sindo Files, setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV. To the point aja. Di Joko itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismo Tifa, 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia pada gaduh ijazah palsu milik rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis untuk kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan belum mengenai menjadi
Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai. Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia, seorang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Partai berjabat tangan dan berbincang. Sindo Malam. Sindo News TV. Beyond Headline. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia pada Aduh ijazah palsu milik rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak. Setelah nekat meracik obat. Sindo Files. Setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore. Di Sindo News TV. To the point aja. Di Joko itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismo Antifa 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Calon kepala daerahnya Partai Buruh. Kapus Penkum. Kota Sukabumi, Kamah Konstitusi, Perundungan. Calon kepala daerah Bakal calon sebagai hakim anggota. Sindo Siang setiap hari pukul 10:30 live. Setuju, percaya tidak percaya bahwa penyebab kematian Mas Ari itu adalah bunuh diri. Kalau bahasa polisi itu kan agak susah. Bapak percaya nggak itu? Tidak percaya. Manusia, kita melakukan kesalahan, maka koreksilah, luruskan. Jangan sampai kesalahan itu permanen seumur hidup. Kami atas nama bangsa Indonesia dan negara Indonesia mengucapkan bela sungkawa. Nah, di situ saya baru merasakan bahwa ini mesti orang baik, ini anak baik. Menantu saya itu pasti anak yang baik dan yang dihormati. Yang paling jelas adalah semua kebenaran harus terungkap. Dan semua kebatilan harus dipendam, harus disingkirkan. Momen haru mengiringi prosesi pemakaman diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan pada 9 Juli 2025 lalu. Diiringi keluarga dan ratusan kerabat almarhum ADP yang masih berusia 39 tahun dimakamkan di lokasi pemakaman umum Suten yang hanya berjarak 3 km dari rumah duka di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Selain keluarga dan kerabat serta warga sekitar, turut hadir dalam pemakaman tersebut mantan Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Almarhum meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Kami hadir di Yogyakarta untuk menyampaikan duka cita yang mendalam dari Bapak Menteri Luar Negeri dan seluruh keluarga besar kepada keluarga besar almarhum Mas Sudardi. Kami menyampaikan duka cita sejak awal Kementerian Luar Negeri sudah membantu dalam proses pemulasan jenazah hingga pengantaran jenazah hingga pemakaman di Yogyakarta. Nah, sedangkan untuk kasus ini
sendiri sudah diserahkan kepada pihak polisi untuk hasil penyelidikan dari pihak polisi. Seorang diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri ini ditemukan tewas mengenaskan di kamar kosnya di kawasan Kodang Dia, Menteng, Jakarta Pusat pada 8 Juli 2025 lalu. Saat ditemukan kondisi kepala dan wajah almarhum ADP dipenuhi lilitan lakban, polisi juga mendapati kamar kos korban terkunci dari dalam. Usai 40 hari kematiannya, kasus kematian diplomat muda ADP yang dinyatakan tewas tanpa keterlibatan pihak lain ini pun memasuki babak baru. Selain menolak kesimpulan tersebut, pihak keluarga ADP menyebut ada dugaan teror lain, termasuk perusakan makam ADP oleh orang tak dikenal. Kakak ipar almarhum ADP, Meta Ayu Tereskova, bahkan mengaku pihak keluarga juga mendapat laporan makam ADP tak seperti biasanya sehari sebelum gelar perkara dilakukan. Saya dengar katanya sempat makamnya diacak-acak, apa hubungannya itu, benar nggak sih Mbak? Oh iya, jadi kita itu kan, jadi gini Mas, tanggal 26 itu adik saya itu kan nyekar ya ke makam dengan anaknya, mereka berempat dengan adik saya. Kemudian ada tabur bunga di situ gitu. Nah, paginya tanggal 27 itu kita dapat laporan gitu. Laporan dari seseorang gitu kan. Ini kok makamnya almarhum kok kondisinya begini gitu. Nah, karena kebetulan saya kan cukup beberapa kali juga sering ke makam ya. Kok nggak kayak biasanya gitu. Oke. Terus saya datang ke sana, tapi pada saat itu makamnya sudah dibenahi gitu. Cuman waktu itu saya ngelihat di foto, kemudian saya ke sana itu saya sampai nanya, saya kepo ya Mas. Kamu masih ada di situ nggak sih? Saya sampai bilang kayak gitu ke Daru gitu. Nah, itu tanggal 27. Tanggal 28 itu kita gelar perkara, Mas. Oke. Jadi itu berarti sehari sebelum gelar perkara. Iya. Mbak sempat ada ini nggak rasa? Oh tadi Mbak nanya, kamu masih ada di situ nggak? Itu maksudnya nanya ke almarhum gitu. Saking karena kan saya cukup sering ya Mas ya, cukup sering ke makam gitu. Kadang-kadang ya karena saya merasa juga sangat kehilangan sekali kan. Terus kadang-kadang juga memberikan doa langsung ke makam, seperti itu nggak pernah kejadian. Oke, Mbak khawatir maksudnya ada si jasad itu diambil gitu ya? Iya, saking saya seudon sekali ya Mas. Ya wajar lah, namanya juga ini ya, nggak wajar kan gitu. Kalau nggak salah itu ada hasil dari visum ya, visum dalam. Itu ada ditemukan obat-obatan, salah satunya CTM dan sebagainya. Iya. Ketika gelar perkara atau mungkin sebelumnya atau kapanpun itu, pernah nggak penyidik ngasih tahu Mbak ini loh, hasilnya ini tentang hasil otopsinya? Iya, kalau hasil otopsi memang memberitahu ya Mas. Cuman kita baru ngehnya itu kan almarhum itu nggak punya alergi gitu. Tapi kok yang di situ CTM itu kok banyak sekali, ada di limpa, kemudian ada di ginjal, ada di darah, ada di otak, dan itu juga paracetamol juga ada di situ gitu Mas, di tubuhnya almarhum. Dan itu waktu rilis nggak sedetail itu ya sampaikannya? Kalau detail mereka menyampaikan, tapi tidak menyampaikan dosisnya. Iya, sebenarnya. Waktu di gelar perkara juga nggak dikasih tahu dosisnya berapa, itu nggak dikasih juga? Gelarnya enggak sih, ya? Seingat saya tidak ya. Apa yang Mbak bisa ini berbagi ke saya ketika sebelum rilis? Mbak itu ikut gabung tuh pas rilis apa sebelum rilis? Kan sehari sebelum press rilis kan kalau nggak salah ada kumpul-kumpul tuh, Kompolnas dan macam-macamnya. Mbak ikut gabung di situ apa gabungnya pas press rilisnya? Gelar perkara ya. Pas gelar perkara. Iya, berarti sehari sebelum ya? Iya, sehari sebelum. Oke. Apa aja sih Mbak di dalam itu? Kan kalau kata tempo hari saya wawancara dengan Pak Arianto, penasihat ahli Pak Kapolri itu mengatakan itu sebelum rilis itu dikondisikan kata-katanya macam-macamnya biar rapi dan sebagainya. Betul nggak sih ke arah ketika gelar perkara nanti kayaknya akan diarahin ke sini dan ke sini? Ada ngerasa itu nggak Mbak? Waktu gelar perkara kita hanya berharap kalau itu adalah transparansi aja gitu sih Mas. Aksi dugaan perusahaan makam ADP oleh orang tak dikenal ini pun menambah daftar panjang kejanggalan yang dirasakan pihak keluarga.
Setelah sebelumnya, saat proses pemakaman, pihak keluarga ADP juga menerima kiriman amplop coklat misterius berisi simbol-simbol aneh terbuat dari gabus putih berbentuk bintang, hati, dan bunga. Pihak keluarga almarhum ADP kini pun secara khusus memohon bantuan Presiden Prabowo Subianto untuk mengungkap secara jelas dan transparan motif dibalik meninggalnya ADP. Ya pemirsa, akhirnya setelah 40 hari keluarga almarhum Arya Daru mulai buka suara, mulai mengungkap apa-apa yang selama ini menjadi kejanggalan dan apa-apa saja fakta yang belum ada di publik. Nah, saya kebetulan saat ini sudah ada di salah satu rumah di keluarganya almarhum. Ini saya akan klarifikasi langsung. Banyak pertanyaan dari pemirsa, kenapa selama tidak pernah muncul dan sebagainya. Nah ini beliau alhamdulillah saat ini memberikan waktu pada tim kami secara eksklusif setelah belum pernah suara dengan Pak Basu ya Pak. Ya, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Basu itu berarti bapaknya istrinya almarhum ya? Ya, betul. Bapak mertua berarti ya. Oke. Nah Pak Basu, ini kan kita tahu memang Mas ADP ini adalah menantu dari Bapak, tapi kan beliau lebih di sana kemarin juga ketika meninggal sebagainya itu dibawanya ke rumah saya Bapak ya itu. Dan saya adalah Pak, selama ini kenapa sih Pak tidak langsung speak up dalam waktu mungkin setelah konflik pers itu mungkin ada yang jaga kok langsung ditanggapi tapi menunggu sekian lama Pak? Ya sebetulnya kami di depan kamera seperti ini kan tidak biasa. Peristiwa mendadak, kemudian dengan segala dampaknya, aktivitas, kejadian-kejadian berikutnya, dan seterusnya. Ini kan bukan sesuatu yang biasa bagi kami, ini kan luar biasa. Luar biasa. Nah itu juga berpengaruh kepada kondisi di dalam keluarga kami, kondisi psikologis, kondisi fisik juga begitu, karena banyak tamu yang bersimpati, mengucapkan bela sungkawa itu terus menerus silih berganti. Ini juga memerlukan ketahanan fisik. Jadi kami itu sangat sibuk, ya sibuk menghargai tamu-tamu yang datang, sehingga kalau kami itu diminta speak up belum siap. Nah baru sekarang kami bisa memberikan, itu pun juga tidak bisa lama-lama ya, karena memang kondisi psikologis itu nggak bisa tidak bisa menipu lah, itu alamiah, sifatnya alamiah. Nah menunggu kami siap itu tidak capek, kondisi fisik sehat, kondisi psikologis, mental baik. Nah, kami baru bisa. Nah, ini perlu waktu. Nggak bisa tiba-tiba diminta bicara, nggak bisa. Kami nggak bisa. Karena kami masih terngiang-ngiang, ya. Itu menantu saya itu menantu yang sangat baik. Itu juga ini kami semua merasa kehilangan. Jadi kami perlu waktu baru bisa bicara. Perlu ketahanan fisik dan mental. Baru bisa bicara. Baik Pak, saya akan tanya lagi adalah Bapak kalau meninggal pasti shock semuanya. Tapi selain meninggalnya, apa yang menurut Bapak juga menjadi Bapak terasa sangat berat itu? Karena kan ternyata peristiwa ini juga menyedot perhatian yang sangat luas. Gitu. Nah bahkan mungkin yang A jadi B, yang B jadi C, semua ada yang ya makin pada berkreatif sendiri-sendiri membuat informasi. Tapi yang saya tanyakan, menurut Bapak selama jumlah apa sih Pak yang Bapak membuat shock atau mungkin Bapak kurang terima mungkin kalau bahasa umumnya gitu dengan apa yang terjadi maupun informasi yang pernah Bapak terima? Ya, saya tahu menantu saya Arya Daru Pangayunan itu orang baik. Meskipun saya tidak sedekat istrinya ya. Tapi kalau dia itu
kembali cuti berlibur ke Jogja itu sering nginep di rumah saya. Jadi kami bergaul sangat dekat dengan dia. Lalu di samping itu juga pasti menginap di orang tuanya juga. Nah, karena apa lebih lama menginap di tempat saya karena ada istri dan anak-anak. Ya. Nah, lalu saya tahu banget, ya, menantu saya ini bukan sembarang orang. Dia adalah orang baik. Nah, itu menjadi kenangan bagi saya. Temannya juga banyak, dia juga murah senyum pada saya, selalu menyapa, meskipun orangnya itu agak pendiam, tapi dengan orang tua itu menjadi ramah. Nah, itu kenangan-kenangan baik itu, sehingga sampai pada tanggal berapa itu 7 itu, nah, kami kira-kira seminggu sebelumnya itu vaksinasi flu. Di rumah kami sekeluarga. Berarti nah, dia ikut. Nah, dokter yang memvaksinasi itu juga kaget. Belum lama saya vaksinasi. Jadi sebelum tanggal 7 itu seminggu sebelumnya ternyata ada di sini ya sempat vaksinasi. Nah, lalu peristiwa-peristiwa yang menyenangkan itu terkait dengan keberangkatan dia, yang menggambarkan bahwa dia itu sangat optimistik, ya, senang, riang, ya pokoknya menyambut keberangkatan itu tanggal 29 Juli itu. Nah, rangkaian dengan itu kami juga dibuatkan paspor. Dengan harapan nanti selama di sana akan kami kunjungi. Kami kunjungi untuk apa ya, nengok kangen lah. Tombol kangen kalau bahasa Jawa itu. Nah, paspor dinas itu ya? Paspor dinas. Nah, itu keluarga diplomatik supaya nanti masuk ke Finlandia itu tidak usah menggunakan visa. Nah, ini semua sama-sama senang. Lalu dia sebelum berangkat ingin menghabiskan cutinya di Jogja juga sambil mengajak istri dan anak-anak ke Borobudur. Nanti akan diabadikan melalui drone karena dia sudah membeli juga drone itu untuk mengambil gambar itu. Pemandangan di Borobudur itu supaya bisa cerita di Finlandia. Ini Borobudur kayak gini. Dan memang banyak video-videonya perjalanan dari Jogja ke Argentina waktu tugas dulu dan waktu apa diving, ya, menyelam di air maupun yang skydiving. Nah, ini keriangan ini juga terjadi menjelang keberangkatan dia itu. Semua keluarga disiapkan, ya, anak-anak, istri sudah dicarikan apartemen. Nah, kemudian apartemennya kurang perlengkapan sudah dibelikan dari sini. Lalu anak-anak sudah dicarikan besok sekolahnya di sini. Dia sudah mempersiapkan itu. Semua untuk di Finlandia disiapkan ya. Jadi orang tua sini, orang tua sana pun ikut disiapkan. Besok sewaktu-waktu untuk berkunjung ke sana. Nah, itu kan gambaran seorang yang sangat exciting. Exciting, optimistik, dan penuh harapan ke depan. Begitu. Berarti artinya, maaf Bapak, sekali lagi kami bukan bermaksud mengungkit jauh ada, tapi yang kami dengar adalah kita saat itu kan menunjukkan adanya semacam kayak mungkin apa istilahnya, kepanikan atau ketidakmampuan menahan emosi yang menjadi penyebab dari kematiannya almarhum. Artinya apa ya kalau bahasa psikolog ya, mungkin berbeda lah dengan yang Bapak sampaikan tadi. Ini kondisi si almarhum ini kondisi lagi bahagia, lagi mau kesana itu. Jadi berseberangan dengan apa yang dengan saya dengar dari waktu keterangan di Polda sih gitu. Kalau Bapak ada cerita ya, dengan yang saya dengar berbeda. Bapak juga anggap berbeda nggak? Sangat berbeda. Sangat berbeda ya. Berlawanan sekali. Ya enggak mungkin, Yang saya tahu
kejadian-kejadian yang memaksa dirinya pergi selamanya, itu mesti kalau nggak stres, depresi. Ini kan tidak. Nah, lagi seneng ya? Seneng. Dan yang saya hampir diberitahu oleh seorang psikolog klinis, seseorang yang akan mengakhiri dirinya itu pasti melakukan sesuatu yang sangat cepat, secepat mungkin. Tidak mungkin pelan-pelan, ini tidak mungkin, mesti secepat mungkin. Nah, yang secepat mungkin itu apa? Bisa terjun dari lantai atas, bisa gantung diri, ya, dan sebagainya. Jadi sebetulnya fakta ini sudah membantah. Fakta itu sudah membantah, ya, bahwa di situ pasti ada campur tangan orang lain. Bukan hanya dirinya sendiri. Pak, kalau boleh saya tahu, kan Bapak tadi menyampaikan sebelum ketemu tragis itu adalah sempat seminggu sebelumnya di Jogja ikut vaksinasi itu ya. Pernah ada kan apa sih saat-saat terakhir itu memang tidak duduk kan saat itu bahwa itu jadi yang terakhir kan ada ngobrol apa cerita itu yang Bapak mau sampai sekarang jadi kaget, ya Allah ini belum sampai ini kenapa? Ya sebelum pulang ke Jakarta itu ya saya antar sampai pintu gerbang. Kalau dia pamit ya mesti begitu ya. Saya bilang hati-hati, selamat sampai tujuan. Jangan lupa zikir. Ya itu. Nah ini kegiatan rutin kalau dia pulang ke Jogja, saya antar sampai ke depan ya dengan istri dan anak-anaknya. Itulah ini kan doa dari orang tua ya kepada anak. Nah di situ kondisi itu tetap memperlihatkan bahwa dia itu senang. Dia itu senang. Di depan saya itu tidak pernah dia cemburut apa. Itu tidak pernah. Pak, jadi saya konfirmasi lagi. Ya. Sebelum kejadian sebelumnya semua si almarhum itu satu sudah vaksinasi, yang kedua sudah mempersiapkan apartemen di sana. Ya. Bahkan menyiapkan untuk sekolah, bahkan sudah menyiapkan sebelum berangkat ingin berlibur dulu menghabiskan liburan bareng di Borobudur. Ini artinya adalah suasana yang orang riang bahagia kan gitu. Artinya kalau orang riang dan bahagia itu sangat kecil kemungkinan untuk tiba-tiba berbuat yang berbeda dengan apa yang sedang dia rasakan. Begitu Pak? Iya, sangat setuju saya. Iya, sangat setuju. Memang begitu. Logikanya itu begitu gitu. Ini kan konfirmasi karena kan banyak yang berkembang akhirnya oh ya ini karena tertekan karena macam-macam, tapi ketika saya ketemu Bapak yang selalu bareng gitu ketika pulang sini dan Bapak sebagai bapaknya lebih deket gitu, ternyata tidak seperti itu, nggak ada kepanikan, nggak ada tekan-tekan, orang itu bahagia kok kondisinya kan bisa Pak ya? Iya betul. Berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan belum merotok ini menjadi Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia, 100 orang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. HP berjabat tangan dan berbincang apa? Sindo Malam. Sindo News TV Beyond Headline. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia pada Gaduh ijazah palsu milik rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan belum merotok ini menjadi Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia, 100 orang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. HP berjabat tangan dan berbincang apa? Sindo Malam.
Sindo News TV, Beyond Headline. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak setelah nekat meracik obat. Sindo Files, setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV. To the point aja. Di Jokowi itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismo Pipa 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Belum mengetahui kini menjadi Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia 100 orang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Apa berjabat tangan dan berbincang apa? Sindo Malam. Sindo News TV. Beyond Headline. Isu terhangat sepekan terakhir. Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga dia. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis untuk kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak setelah nekat meracik obat. Sindo Files, setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV. To the point aja. Di Jokowi itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismo Pipa 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia pada Aduh ijazah palsu milik rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga dia. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis untuk kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Setuju, percaya atau tidak percaya bahwa penyebab kematian Mas Ari itu adalah bunuh diri. Kalau bahasa polisi itu kan agak susah. Bapak percaya itu? Tidak percaya. Manusia, kita melakukan kesalahan, maka koreksilah, luruskan. Jangan sampai kesalahan itu permanen seumur hidup. Kami atas nama bangsa Indonesia dan negara Indonesia mengucapkan bela sungkawa. Nah, di situ saya baru merasakan bahwa ini mesti orang baik, ini anak baik. Menantu saya itu pasti anak yang baik dan yang dihormati. Yang paling jelas adalah
semua kebenaran harus terungkap. Dan semua kebatilan harus dipendam, harus disingkirkan. Pernah dengan apa yang ternyata berbeda dengan informasi yang Bapak rasakan, Bapak ketahui, dan Bapak yakini berbeda dengan yang disampaikan oleh dalam sebuah keterangan pers di Polda maupun sekarang yang dikembangkan di masyarakat netizen terutama gitu. Kita nggak akan ngomongin soal netizen tapi ngomongin tentang pihak-pihak yang berwenang untuk meluruskan dan menjalankan, mengungkap yang sebenarnya. Apa yang Bapak inginkan kepada pihak-pihak berwenang ini, Pak? Ya, lakukan koreksinya. Karena pada prinsipnya orang hidup itu kan diciptakan oleh Yang Maha Pencipta sebagai manusia yang baik. Kalau jadinya kurang tidak baik, misalnya, ini kan pilihan bagi si manusia itu. Maka kalau manusia kita melakukan kesalahan, maka koreksilah, luruskan. Jangan sampai kesalahan itu permanen seumur hidup. Nah, itu pasti akan kembali. Ya, kesalahan itu akan kembali dan jangan sampai telat. Oke, baik. Kita sudah selesai hidup, nggak bisa ngoreksi. Nah, apalagi kalau tahu bahwa itu kesalahan, ya, apalagi disengaja, segeralah sadar, ya, insaf, bertobat, kembali ke jalan yang lurus, dan mengoreksi kesalahan-kesalahan itu menjadi sesuatu yang benar. Insya Allah akhirnya akan benar. Sebelum ini, karena ini jalan yang lurus dan benar, maaf, pengen konfirmasi sekali lagi. Bapak setuju, percaya atau tidak percaya bahwa penyebab kematian Mas Ari itu adalah, maaf saya sampaikan bahasa umum rakyat kecil, adalah bunuh diri. Kalau bahasa polisi itu kan agak susah. Bapak percaya nggak itu? Tidak percaya. Kenapa, Pak? Seperti tadi yang ramai itu, atau malah Bapak mungkin percaya ini karena, yang menurut Bapak karena apa? Saya tidak percaya orang yang mau mengakhiri dirinya itu mesti didahului dengan stres, depresi, nggak bisa mikir, ngelamun, nggak ada aktivitas. Berarti kalau begitu, menurut Bapak meninggal karena apa? Ya pasti ada yang melakukan, bukan dirinya. Bapak sudah ini, saya dengar menuding udah menunjuk atau merumuskan ini untuk menyerahkan ke penasihat hukum itu, Bapak sekeluarga sudah? Ya, kami sudah berembuk dengan keluarga besar bahwa kita memang sudah saatnya sekarang, kita sudah bisa speak up, dan kita juga mempercayakan kepada pengacara atau penasihat hukum, ya, dan sudah kita sepakati beliau yang sudah kami berikan sebagai penasihat hukum. Ya. Apa yang Bapak harapkan nanti dengan bekerja sama menunjuk penasihat hukum? Yang Bapak harapkan nanti kira-kira goalsnya apa sih, Bapak perjuangan tujuan yang paling mendasar ke sana? Ya, yang paling jelas adalah semua kebenaran harus terungkap. Dan semua kebatilan harus dipendam, harus disingkirkan. Nah, kebenaran itu akan terungkap kalau kita menjalankan, ya, dengan benar, apalagi dibantu oleh penasihat hukum yang mumpuni, ya, dan bisa mengungkap segalanya dengan benar. Dan kami percaya dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa akan terungkap, pasti akan terungkap. Dan yang batil pasti akan sirna. Yang benar akan lestari atau akan tetap selamanya. Pak, terakhir Pak, boleh nggak, mohon maaf kalau kurang berkenan, tapi saya hanya pengen tanya saja, karena sebagai Bapak
yang tadi kayaknya kita ngobrol saya tangkap Bapak ini sangat-sangat, kalau orang dibilang sangat sakit banget di dalamnya gitu. Apalagi saya kebayang putri Bapak mungkin lebih Bapak mungkin ini. Apa yang Bapak bisa, apa yang Bapak lakukan pada putri Bapak untuk bisa yang menerima takdir ini? Kan ini ya mau tidak sudah terjadi takdir itu. Bagaimana Pak si putri ini? Kayaknya saya kemarin ngobrol sama kakaknya yang memang masih shock gitu ya, tapi saya penasaran masih sebagai apa sih yang bisa Bapak sampaikan bisa membuat putri Bapak kuat gitu. Ini padahal kayaknya sakitnya banget loh ini gitu. Iya benar. Nah kami sekeluarga besar itu kehilangan. Jadi yang sakit itu semuanya. Cuman dengan kadar yang berbeda-beda. Nah anak saya sebagai istri almarhum ya tentu saya dampingi terus dan saya juga bertanggung jawab, artinya secara sosial, secara psikologis, secara, untuk keamanan juga, ya yang penting harus bisa membesarkan hati dia dan tidak atau menghindari yang membuat dia kecewa. Dan tentu ini sebuah proses yang tidak bisa langsung jadi. Karena masalah psikologis itu tidak bisa langsung orang dari susah menjadi senang, nggak bisa. Nggak bisa instan ya? Nggak bisa instan. Nah maka kami dampingi terus, kami berproses terus ya. Tentu tidak hanya saya, tapi juga kakak-kakaknya, ibunya, lalu ada ART di rumah, ya itu juga sangat membantu. Kemudian keponakan-keponakannya, ya anak-anaknya juga, kalau dia disuruh main piano, dia seneng, anak yang kecil. Nah itu si ibu, itu istri almarhum, itu menunggu di situ, melihat si anak main piano. Nah itu kegiatan yang rutin, itu yang membuat dia juga seneng. Nah, jadi misalnya kalau ada hal-hal yang dia tidak berkenan gitu, ya sudah kita sementara jangan dulu gitu. Yang penting kita bisa ikut menguatkan mental dia supaya bisa menjadi normal. Itu. Pak, ya. Apa yang akan Bapak sampaikan mungkin kepada Menteri Luar Negeri atau Presiden kita, karena almarhum ini kan simbol negara ketika di luar negeri, beliau diplomat, itu membawa nama baik negara, membawa urusan misi negara. Dengan kejadian ini, Bapak apa yang akan sampaikan kepada mungkin Presiden atau Menlu barangkali dengan Bapak nanti memohon sesuatu, ini menjadi dibantu lebih cepat atau lebih terang atau seperti apa? Ada mau disampaikan Pak? Ya, ini tidak instan, ide ini agak lama meskipun tidak saya rumuskan dengan sebaik-baiknya, yaitu ketika salah satu menteri berkunjung ke rumah kami untuk mengucapkan bela sungkawa. Nah, beliau mengatakan, Pak Basu, kami atas nama bangsa Indonesia dan negara Indonesia mengucapkan bela sungkawa. Nah, di situ saya baru merasakan bahwa ini mesti orang baik, ini anak baik. Menantu saya itu pasti anak yang baik dan yang dihormati. Kenapa seorang menteri bisa mengucapkan seperti itu? Tentu dia punya latar belakangnya. Nah, maka nyambung dengan perkembangan yang sekarang ini, kami sangat berharap saya sebagai mertua, Bapak mertua Arya Daru Pangayunan, dan saya sebagai bapak dari istrinya, yaitu Meta Ayu Puspitanti, dan sebagai eyang kakung dari cucu-cucu anak Daru, kami sangat berharap. Mohon Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan perhatian tentang kasus meninggalnya menantu kami, Arya Daru Pangayunan, dan mohon berkenan untuk bisa meminta kepada Kapolri, Panglima TNI, dan Menteri Luar Negeri untuk menyelesaikan kasus ini secara tuntas. Ya.
sampai ke akar-akarnya. Itulah harapan kami. Ya, meskipun baru sekarang, tapi ide itu muncul sudah sebulan yang lalu. Ini saya harus menyampaikan kepada siapa yang punya wewenang paling luas. Tapi waktu itu kan tidak nyambung. Nah, sekarang sudah saatnya kami tegaskan, kami mohon dengan rendah hati Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk meminta kepada jajarannya, khususnya Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI, dan Bapak Menteri Luar Negeri untuk menyelesaikan kasus ini sampai tuntas. Saya akan kawal dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita semua, dan Allah adalah Maha Penolong. Insya Allah, karena kami merasa terzolimi, insya Allah doa kami akan makbul. Amin. Apalagi kami juga meminta kepada beberapa panti asuhan, ya, mereka ini yatim piatu, untuk membantu kami sekeluarga memohonkan kepada Yang Maha Penolong, Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya permohonan kami yang baik-baik ini dikabulkan. Terima kasih Pak Basuh, Pak Profesor Basuh, sebagai bapak mertua dari almarhum, ya. Nah, pemirsa, ini tadi adalah ungkapan langsung dari ayah mertua diplomat Arya Daru Pangayunan. Jadi tidak benar selama ini diam menerima apa yang disampaikan oleh pihak-pihak yang berwenang, tetapi karena butuh waktu, butuh menyiapkan kekuatan fisik maupun mental. Nah, sekarang sudah speak up. Ini kami sudah bantu menyampaikan nih pemirsa semuanya. Jadi jangan lagi ada yang menggiring-giring opini atau penyebab atas peristiwa itu dengan hal yang belum tentu kebenarannya. Pemirsa, terima kasih sudah bersama kami. Ternyata waktu tidak terasa sudah 60 menit kebersamaan kita. Saksikan terus Inside Story Investigasi yang akan selalu menghadirkan informasi-informasi yang berbeda, terbaru, eksklusif, dan lebih maju daripada yang sudah ada. Saya Lukman Hanafi, sampai ketemu lagi dengan informasi-informasi terbaru yang menjadi perbincangan di kalangan masyarakat kita. Selamat malam dan terima kasih.